Halo, kabare mas? Sehat toh? Alhamdulillah. Saya doakan kalian semuanya sehat selalu, bahagia terus pokoknya. Amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke alur cerita, saya mau mohon maaf dulu yang sebesar-besarnya jika series ini terselang cukup lama, mengingat banyaknya kendala problem yang kami hadapi di bulan ini. Dan semoga bulan depan bisa lebih lancar lagi dari bulan sebelumnya ya. Amin ya robbal alamin. So, kali ini saya akan melanjutkan series Pak D Buta, kebanggaan kita, yaitu Baba Voss, dimana pada season ini akan berjuang mati-matian menyelamatkan anak perempuannya. Jadi tanpa berlama-lama, Jackie cerot, pinjem intronya Bang John ya. Berlanjut ke season 2, dimana kini perjalanan Baba Voss ke Trivantis terhadang oleh beberapa penjaga yang berpatroli di sana. Baba Voss yang tak mau basa-basi lagi pun segera melakukan penyerangan, dan lihatlah aksinya. Kofun yang tak mau kalah pun ikut membantu, namun terlihat jelas bahwa mata Kofun malah menghalanginya. Karena dengan penglihatan itu Kofun tidak tega melihat para musuhnya yang selalu tewas dengan sangat brutal. Menyadari hal itu, Baba Voss pun terus berusaha mengajarinya untuk membunuh dengan penuh kekejaman. Dan dengan prajurit-prajurit yang mereka temukan, Baba Voss memberitahu bahwa ia berniat untuk solo rank menyelesaikan masalah ini. Kofun yang mendengar hal itu pun sempat melarangnya karena ia merasa bahwa Baba Voss membutuhkan penglihatan untuk pergi ke sana. Baba Voss pun malah marah di sana dan merasa inilah kesempatan untuk memberitahu bahwa penglihatan tak terlalu penting di abad ini. Dan maka dari itu Baba Voss pun berpesan kepada Kofun agar terus belajar bertarung tanpa penglihatan, karena salah satu darinya harus tetap hidup. Di sana Baba Voss juga berpesan kepada Paris bahwa jika dalam 7 hari ia tak kembali, maka Paris harus segera mengajak Kofun pergi menjauhi tempat ini. Beralih ke Haniwa, di mana kini wanita itu tertahan di sebuah ruangan, dan satu wanita bernama Oren juga pria tinggi besar bernama Edo Voss di sana. Dari percakapan mereka kita jadi tahu bahwa ini bukan tempat seharusnya Haniwa ditahan. Haniwa pun mulai penasaran dan menanyakan apa alasan ia ditahan di tempat ini. Pria itu pun datang mendekatinya dan menegaskan agar tak terlalu banyak bicara. Di saat Edo Voss pergi, Haniwa kembali menanyakan apa alasannya ia tertahan di tempat ini. Namun Oren mengatakan bahwa ia tak menahu akan hal itu karena tugasnya di sini hanya untuk menjaganya. Hingga Haniwa teringat dengan nama Edo Voss yang hampir sama seperti nama ayahnya. Siapa sangka dari hal itu Oren sadar bahwa keberadaan Haniwa di tempat ini untuk memancing Baba Voss datang. Karena menurut rumor yang beredar 25 tahun yang lalu, Baba Voss membunuh ayahnya sendiri, dan sejak saat itulah Edo Voss mencari keberadaan Baba Voss untuk membalas kematian ayahnya. Haniwa pun tak mempercayai hal itu, namun Oren menegaskan bahwa itulah rumor yang telah beredar selama ini. Hingga tiba-tiba Haniwa menyadari sesuatu, dan Does he know you can see? Dan kini nampaknya Baba Voss mulai menyiapkan diri untuk memasuki pusat kota. Ia tahu ini adalah misi bunuh diri, namun harus tetap ia lakukan demi keselamatan Haniwa.
Benar saja, Baba Voss pun mulai membaur dengan prajurit Trivantis lainnya menggunakan identitas dari prajurit yang telah ia bunuh. Di sini saya sempat panik, mengira penyamaran Baba Voss akan terbongkar, namun ternyata tidak. Dengan ketenangan dan keberanian yang ia miliki, akhirnya ia berhasil melewati gerbang perbatasan. Secara perlahan ia menyusuri jalan itu. Di sini kita sedikit diberi gambaran bahwa Baba Voss begitu mengenali tempat ini karena ternyata inilah kampung halamannya. Hingga ia pun datang menemui salah satu sahabat lamanya yang bernama Zekis untuk mencari tahu keberadaan putrinya saat ini. Zekis pun begitu terkejut akan kedatangannya dan segera mengajaknya pergi ke tempat yang lebih aman untuk berbincang. Dan tanpa basa-basi lagi, Baba Voss memberitahu bahwa maksud dan kedatangannya ke tempat ini untuk mencari Edo Voss karena telah menahan putrinya. Mendengar nama itu, Zekis mengingatkan bahwa Baba Voss akan masuk ke kandang macan karena semua telah berubah dan Edo Voss kini telah menjadi komandan jenderal atau pangkat tertinggi pemimpin pasukan. Namun meskipun begitu, Baba Voss tidak gentar dan meminta Zekis untuk menunjukkan jalan ke sana. Fucking Baba. Sementara itu Ratu Ken yang telah lama terekspos media ternyata berbondong-bondong membawa Maghra dan seluruh prajuritnya yang tersisa untuk pergi ke kota Pensa menemui Lord Harlan. Setibanya di sana, Harlan menyambutnya dengan sangat baik dan juga menyampaikan kesedihannya atas runtuhnya Kanzua. Terlebih saat mengetahui keberadaan Maghra di sana, ia merasa ini sebuah keajaiban. Terlihat jelas tak ada prasangka buruk dari kedatangan mereka. Namun setelah pertemuan itu, adik Harlan yang bernama Karigan mengingatkan agar selalu waspada atas kedatangannya. Yang ternyata dugaan Karigan itu benar bahwa Ratu Ken memang berniat untuk menguasai kota ini dan menjadikannya ibu kota. Maghra yang mengetahui hal itu pun mengingatkan kebaikan Harlan yang telah menyambut mereka. Namun Ratu Ken tak memperdulikan hal itu dan menegaskan bahwa Harlan hanya manusia rendahan yang tak sengaja terpilih menjadi penguasa di tempat ini. Hingga tiba-tiba Harlan kembali datang menemui Ratu Ken dan memperkenalkan Kapten Goset atau kepala militer Pensa yang menawarkan tentara perang untuk membalas kehancuran Kanzua. Mengetahui kedatangan mereka, Maghra pun meminta Goset untuk menemaninya mencari keluarganya yang hilang. The things we do for family. Di sini terlihat jelas Harlan yang mulai mencurigai Ratu Ken karena ternyata ia telah mendengar kabar bahwa para bangsawan di Kanzua mencari keberadaannya. Mendengar hal itu, Ratu Ken pun sangat terkejut dan bahkan langsung menyuruh Harlan pergi seolah-olah Pensa adalah istana pribadinya. Sementara itu di hutan Trivantian nampaknya para prajurit Goset telah berhasil menemukan keberadaan Kofun. Dengan itu, kepala prajurit yang bernama Toat itu pun berniat untuk segera membawanya pergi atas perintah Ratu Maghra. Kofun sempat tak mempercayai hal itu karena seperti dalam pikiran Kofun bahwa Maghra telah mati. Namun di saat Paris menyentuhnya, ia menyadari bahwa perkataannya benar dan menyuruh Kofun segera pergi bersama mereka. Sementara Paris akan tetap tinggal untuk menunggu Baba Voss kembali. Dan kini lagi-lagi Ratu Ken melakukan sebuah perbuatan yang tak terduga, di mana ia mengumpulkan seluruh penduduk Payan dan seolah-olah bersedih atas kehancuran Kanzua. Dalam deklarasinya, Ratu Ken mengaku bahwa ia telah mendapat nubuat mengandung bayi yang akan lahir dengan penglihatan dan gambaran kemenangan yang tentu saja membuat para penduduk senang. Namun seketika penduduk itu terdiam saat Ratu Ken memberitahu bahwa kaum Trivantianlah musuh mereka yang telah menjatuhkan Kanzua. Dari momen ini harusnya kalian tahu seberapa liciknya Ratu Ken. Padahal jelas-jelas yang menghancurkan Kanzua saat itu Ratu Ken sendiri. Kok malah menuduh orang lain? Gemes bangsat aku tuh. For we are Payan! Beralih ke Baba Voss, setelah perundingan yang begitu alot, akhirnya Yakis menyuruhnya untuk pergi ke ruang pembakaran menemui seseorang yang mengetahui jalan ke ruang basis 3. Benar saja, dengan arahan dari Yakis, Baba Voss mulai melangkahkan kakinya hingga bertemulah ia dengan seorang pria buta. Lali buta kabeh ning kene iki Let's go.
Pria itu menyuruhnya untuk melewati sebuah terowongan pembakaran. Tanpa rasa curiga, Baba Voss mulai menelusuri terowongan itu. Bayangkan, terowongan yang begitu panas, perjuangan sang ayah yang tak mengenal kata lelah demi putrinya. Ya, meskipun bukan putri kandungnya sendiri. Dan setelah perjalanan yang begitu menyakitkan, akhirnya Baba Voss tiba di sebuah ruangan. Namun siapa sangka pria pemberi jalan itu telah menjebak dan berniat menyerahkannya kepada para penjaga. Maka dari itu, mau tak mau Baba Voss harus menghabisi mereka satu persatu dengan mudah. Sayang sekali, dengan banyaknya prajurit yang menyerang, akhirnya Baba Voss mulai kewalahan dan tertangkap. Bersamaan dengan itu, Paris yang telah menunggu kehadiran Baba Voss dikejutkan dengan beberapa orang yang mendekatinya. Hingga Baba Voss pun terbangun dalam posisi telah terikat, dan Edo Voss yang telah berada di sampingnya merasa sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia pun memohon kepada Edo untuk melepaskan putrinya. Namun Edo nampaknya masih mengingat jelas tentang apa yang telah terjadi. Dan I'm sorry. I spent my whole... No worry. Tito! bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Jel Ramarel yang terus berusaha mengobati matanya yang hancur setelah pertarungannya dengan Baba Voss. Nothing. Father, we'll try it again. Namun nampaknya pengobatan itu tak semulus yang diharapkan, karena meski Oloman telah membaca semua buku kedokteran, namun nyatanya semua itu sia-sia. Jel Ramarel pun sangat marah akan keadaannya saat ini. Namun kowe bisa apa, cowok? I will not be blind. Dan setelah kebersamaan mereka akhir-akhir ini, Wren pun memutuskan untuk melepas rantai yang mengikat kaki Haniwa dan mengajaknya berkeliling menyusuri Trivantian. Bahkan Wren juga membawanya ke sebuah bekas apartemen yang kini telah tak berpenghuni lagi. Terlihat jelas buku-buku tersusun rapi di sana, dan terlihat jelas juga mereka kini telah menjadi sahabat baik. Dan gini kita pun kembali diperlihatkan dengan rasa sakit yang dirasakan Baba Voss. Namun meski rasa sakit itu tak tertahan, Baba Voss tetap memohon kepada Edo Voss agar melepaskan Haniwa. Baba Voss ini tak peduli dengan rasa sakit yang ia rasakan, namun lebih peduli dengan keselamatan Haniwa. Tapi sayang sekali Edo Voss menegaskan bahwa dendam itu masih membekas. Haniwa tak akan dilepaskan begitu saja dan penyiksaan ini akan terus berlanjut. Di sisi lain, terlihat Edo Voss yang didatangi seorang pria mata-mata yang memberitahu bahwa Ratu Ken telah mengumumkan kepada warga Payan bahwa dirinya mengandung bayi yang akan lahir dengan penglihatan, dan juga telah mengarang cerita kepada penduduk Pensa bahwa kehancuran Kanjua terjadi karena kejahatan kaum Trivantian. Mendengar hal itu, Edo Voss tentu sangat marah dan menyatakan perang terhadapnya, mengingat bayi berpenglihatan suatu ancaman untuk Trivantian dan juga pencemaran nama baik yang telah dilakukan. Sementara itu, Baba Voss yang telah melalui penyiksaan hebat akhirnya dapat sedikit bernafas lega karena para prajurit mulai memindahkannya ke ruang tahanan. Hingga tiba-tiba seseorang tahanan lain menyapanya yang ternyata, "Wecok, Tamachi Jun, masih hidup ternyata dia." Tamachi Jun. Mengetahui keberadaan pria itu, tentu Baba Voss sangat marah karena ia masih berpikir bahwa Magra tewas di tangannya. Namun Tamachi Jun menegaskan bahwa ia tak akan mungkin melakukan hal itu karena ia telah disumpah untuk melindungi ratu. Dari adegan ini akhirnya Baba Voss tahu bahwa Magra masih hidup dan ternyata keturunan Raja Payan, saudari Ratu Ken, dan kini masih hidup.
Dan setelah mendengar perbincangannya dengan Magra, Harlan pun memberanikan diri untuk menemuinya di sana, di mana secara terang-terangan pria itu mengajaknya menikah untuk menguatkan posisi mereka. Dan jika Ratu Ken menolak, ia tak akan segan-segan memberitahu penduduk Payan tentang kebenaran atas kehancuran Kanchua. Mendengar hal itu, tentu Ratu Ken merasa terancam. Namun ternyata ia adalah wanita mahal yang tak bisa dinikahi sembarangan orang. Hingga akhirnya ia menawarkan Magra sebagai gantinya, meski seperti yang kita tahu bahwa Magra telah menjadi istri sah Baba Voss saat ini. Setelah selesai dengan My Trip, My Adventure-nya, Wren pun mengajak Haniwa kembali ke ruang tahanan. Namun di perjalanan itu, Haniwa begitu terkejut karena di sini ternyata tak hanya mereka yang memiliki penglihatan. Dengan itu, Wren menjelaskan bahwa bocil kecil itu adalah putra Joel Ramarel yang diserahkan ke Trivantis sebagai penelitian. Haniwa pun semakin terkejut karena ternyata tidak hanya dirinya yang menjadi korban dari semua ini, dan berpikir bahwa dirinya juga akan berakhir sama sepertinya. Namun tenang, Wren yang telah menganggap Haniwa sebagai sahabat pun berjanji bahwa ia akan selalu memastikan keamanan Haniwa selama di tempat ini. Hingga percakapan mereka terpecah setelah mendengar langkah kaki mendekat, yang ternyata Edo Voss datang meminta Wren untuk membawa Haniwa ke halaman. Wren begitu bingung, apalagi yang akan diperbuat Edo Voss kali ini. Yang ternyata Edo ingin Baba Voss mendengar tangisan Haniwa sebelum kematiannya sebagai hadiah penduduk Trivantis atas perbuatannya di masa lalu. Wren pun berusaha meminta Edo untuk menghentikan semua ini, namun tentu saja tak akan ada yang bisa menghalanginya saat ini. Dan setelah pertimbangan yang cukup matang, akhirnya Wren mengambil langkah berani dengan nekat menyerang para penjaga untuk mengeluarkan Baba Voss dari sel. Baba Voss. Mengetahui hal itu, Tamachi pun memohon kepada Baba Voss untuk membawanya bersamanya, dengan alasan hanya ialah yang mengetahui keberadaan Magra saat ini. Wren yang tak mau membuang-buang waktu pun segera mengajak mereka pergi dan membantai satu persatu para penjaga. Hingga tibalah mereka berdua di sebuah lorong, dan pada akhirnya Baba Voss meminta Wren berpencar untuk mencari keberadaan Haniwa. Yang ternyata kini Haniwa tengah dilecehkan oleh seorang penjaga kurang kasih sayang, dan untung saja Wren datang tepat waktu. Sementara itu Baba Voss yang mencari ke ruang lain tanpa sengaja membuatnya bertemu dengan Edo Voss. Sadar akan hal itu, Edo Voss pun langsung meluncurkan serangan terhadapnya. Haniwa datang melumpuhkannya, dan sebelum pergi Baba Voss mendekati Edo untuk mengingatkan agar tidak mengganggu anak-anaknya lagi jika tak ingin terjadi hal buruk kepadanya. Apa nggak dibunuh aja ya si Edo? Aneh ini. Ketika Baba Voss beranjak pergi, Edo Voss pun langsung membunyikan alarm para penjaga, dan seketika sing sang sing kembali terjadi. Namun di saat mendekati pintu keluar, Haniwa begitu heran karena Wren lebih memilih tinggal dan tak mau ikut pergi bersamanya. Dan bersamaan dengan itu, Boots pun begitu terkejut melihat Ratu Ken yang telah membunuh salah satu pelayannya. Dengan penuh amarah, Ratu Ken menjelaskan bahwa bayi dalam kandungannya telah mati. Dari percakapan itu kita jadi tahu bahwa telah terjadi perkentuan di antara mereka. Mengetahui hal itu, Boots memintanya untuk tenang karena itu hanya masalah sepele. Lembur semalam clear cok, kita pengecerotan lagi. Namun kita tahu Ratu Ken bukanlah wanita yang suka bercanda. Dan atas kepergian Tamachi dan Baba Voss, para petinggi Trivantians pun meminta pertanggungjawaban Edo Voss selaku komandan jenderal di sana. Edo Voss sangat yakin bahwa kejadian ini bisa terjadi karena salah satu anggotanya berkhianat. Maka dari itu Edo Voss menegaskan bahwa ia akan terus mencarinya, yang tanpa ia sadari Wren lah yang melakukan hal itu. Orang kepercayaannya sendiri loh.
Tak lupa dengan Jel Ramarel dengan keadaannya yang sekarang, nampaknya pria itu semakin frustasi. Dengan tegas ia meminta Oloman untuk terus mencari solusi dari kebutaannya. Tak lupa Jel Ramarel juga berpesan kepada Oloman untuk merahasiakan kebutaannya dari Trivantians, karena jika sampai hal ini menyebar, maka mereka akan benar-benar dalam bahaya. Yes, Father. Beralih ke kota Pensa, di mana kini Harlan meminta Ratu Ken untuk diam karena akan ada tamu spesial untuknya. Dan ternyata Krigan datang membawa seorang pria bernama Zekan. Tak lain ialah mantan penjaga dari Kanzua yang berniat untuk memberitahu tentang hancurnya Kanzua. Mengetahui hal itu, Harlan pun langsung membunuhnya. Tentu kita semua tahu bahwa Harlan melakukan hal itu hanya untuk membantu menutupi kebohongan Ratu Ken dan mendapatkan pernikahan yang telah dijanjikan. Hingga tiba-tiba seorang penjaga datang membawa sebuah surat yang ternyata para pemburu penyihir mengirimkan pesan bahwa mereka telah berhasil menemukan Kofun. Dengan berita itu Ratu Ken bergegas pergi menemui Magra dan memberitahu bahwa Kofun telah ditemukan. Namun Ratu Ken menegaskan bahwa ia tak bisa memastikan keamanannya mengingat para warga akan sangat sulit menerima manusia berpenglihatan di sini. Mendengar hal itu Magra pun membahas perihal Boots, dan dari percakapan mereka kali ini kita tahu bahwa sebenarnya Ratu Ken pernah mengandung anak darinya meski telah gugur di medan pertempuran. Di sana Ratu Ken juga menambahkan bahwa ada seorang dari Kanzua datang, yang berarti berita kebenaran sudah menyebar dan pasti akan membuat posisi mereka terancam. Magra pun sadar arah dari pembicaraan ini, bahwa secara tidak langsung ia memaksa Magra untuk bersedia dinikahi Mas Harlan dengan alasan keselamatan mereka bersama. Hingga pada akhirnya Magra pun menyetujui hal itu, namun dengan syarat Harlan harus sadar bahwa pernikahan ini tidak dilandasi rasa cinta. Kembali ke Baba Voss, Haniwa dan Tamachi, di mana setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang tanpa disadari mereka memasuki markas para pemburu budak. Baba Voss pun sadar bahwa ini hal yang berbahaya dan mengajak Tamachi untuk bergegas. Namun sayang semua tidak semudah itu, karena para pemburu budak telah mengetahui keberadaan mereka. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Dengan sekuat tenaga mereka terus berusaha melakukan perlawanan. Namun dengan jumlah pemburu budak yang begitu banyak membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga tiba-tiba tiga wanita datang membantu mereka melakukan perlawanan dengan sangat brutal, yang ternyata tiga wanita itu adalah kawan Paris dari kelompok Kompas. Atas pertemuan itu, Haniwa dan Baba Voss pun begitu senang hingga ketegangan kembali terjadi di saat Paris dan tiga wanita itu mengetahui keberadaan Tamachi di sana. Seketika mereka berniat untuk menghabisi Tamachi, namun Baba Voss segera menjelaskan bahwa kini ia telah menjadi bagian dari mereka. Hingga Paris menyadari luka-luka Baba Voss dan memutuskan untuk bermalam di sana. Vienna, Kitov, return home. Dalam momen itu Paris mulai menceritakan asal-usul kelompok Kompas, di mana sekitar 200 tahun yang lalu ada sejumlah bayi yang lahir dengan penglihatan yang disembunyikan di pegunungan dari kejaran para pemburu penyihir. Namun akhirnya mereka ditemukan dan dibakar. Sejak saat itulah ibu-ibu yang berduka membentuk kelompok bernama Kompas, perkumpulan rahasia para penjaga yang keanggotaannya selalu diturunkan dari generasi ke generasi dan selama ini tetap menjadi rahasia, di mana Kompas bertugas untuk melindungi mereka yang berpenglihatan sampai saat ini. Di sini juga terungkap bahwa Paris mantan anggota Kompas, namun memutuskan keluar setelah membuat sebuah kesalahan, di mana saat itu Paris ditugaskan untuk menjaga bayi laki-laki yang mempunyai penglihatan dan menyadari ada keistimewaan lain di bidang pengetahuan. Hingga Paris melanggar sebuah sumpah, yaitu membocorkan rahasia kode-kode yang bisa mengajari manusia untuk membaca, dan pada akhirnya bayi itu pergi membawa buku-buku tersebut. Maka dari itulah Paris keluar dari kelompok Kompas dan ternyata bayi yang dimaksud adalah Jel Ramarel. Dan karena itulah saat Magra mengandung Haniwa dan Kofun, Jel Ramarel menggiringnya menemui Paris. Yes, karena ia sadar bahwa Paris dapat merawat dan mengajari putra-putrinya dengan baik.
Di malam harinya, Haniwa juga datang menemui Baba Voss untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi antara dirinya dan Edo Voss. Dengan pertanyaan itu, Baba Voss menjelaskan bahwa dahulu kala sang ayah menyuruhnya untuk membunuh Edo Voss, namun Baba Voss lebih memilih membunuh ayahnya daripada harus membunuh adiknya sendiri. Yang ternyata kebencian itu tercipta karena sang ibu tewas ketika melahirkan Edo Voss, dan sejak saat itulah sang ayah sangat murka. Dari sepenggal cerita itu kita jadi tahu bahwa Baba Voss sebenarnya sangat menyayangi adiknya Edo Voss, namun sayang Edo tak mengetahui kebenaran ini. Di sisi lain, rekan-rekan Todd pun memproteskan tugas mereka saat ini, mengingat tugas mereka yang seharusnya membunuh para penyihir atau manusia berpenglihatan, bukan malah mengawalnya. Namun tetap saja Todd memperingatkan mereka agar tidak menyakiti Kofun, karena mau bagaimanapun Kofun merupakan keponakan dari Ratu Ken. Hingga di saat Kofun dan Todd terlelap, tiba-tiba rekan-rekan Todd berniat untuk menghabisi Kofun di sana. Seketika malam yang sunyi ini menjadi begitu tegang. Todd yang mengetahui hal itu tak diam saja dan membunuh dua rekannya yang berusaha melawan. Right. Satu rekan yang tersisa itu pun begitu kecewa kepada Todd dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Shut up. Beralih ke Jel Ramarel, di mana saat ini Edo Voss datang menemuinya untuk mencari Kofun karena ia berpikir bahwa Kofunlah yang telah menyelamatkan Baba Voss. Namun Jel Ramarel berusaha menutupi bahwa Kofun telah pergi, hingga Edo menyadari sesuatu dan Go, General. Took your sight. No! No! atas kejadian itu Edo Voss pun menempatkan seorang ilmuwan terhebat dari Trivantian di sana dan menjadikan Oloman sebagai bawahannya untuk membangun dunia baru. Singkat cerita, Baba Voss dan lainnya pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun terlihat kemurungan Haniwa yang bingung harus senang atau sedihkah ia kali ini. Mengingat kabar terakhir yang ia dengar ibunya telah mati. Namun kini ia mengetahui kebenaran bahwa ibunya masih hidup, yang ternyata adik dari Ratu Ken atau orang yang memburunya selama ini. Are you alright? Dan dengan penyerangan dari Baba Voss tentu menimbulkan duka yang mendalam untuk Trivantis. Terlihat para prajurit tewas meninggalkan orang-orang tersayang. Maka dari itu, Edo Voss selaku komandan jenderal pun berjanji akan terus berusaha untuk membalas penderitaan ini. Hingga tiba-tiba Edo Voss dipanggil oleh seorang prajurit yang ternyata salah satu pemburu penyihir mantan pengikut Todd datang dan mengatakan ingin menyampaikan sesuatu padanya. Awalnya Edo Voss tak mau menanggapi hal itu dan memilih menjatuhi hukuman padanya, mengingat fitnah dari Ratu Ken yang masih teringat jelas. Namun pria itu terus berusaha menjelaskan bahwa kini keturunan Jel Ramarel telah berada di Pensa, yang tentu saja hal itu membuat Edo Voss semakin was-was. Bersamaan dengan itu, setelah menempuh perjalanan yang begitu menguras tenaga, akhirnya Todd dan Kofun pun tiba di Pensa. Namun keheranan mulai menyelimuti mereka dengan kesepian dan sunyinya tempat ini. Something's wrong. Hingga setelah mencari tahu sedikit dalam, Todd kembali datang memberitahu Kofun bahwa para penduduk tengah berkumpul di aula untuk menghadiri pernikahan Maghra. Mendengar hal itu, tentu Kofun sangat terkejut dan segera menghampiri ibunya. Ia begitu bingung dan marah tentang apa yang terjadi saat ini. "Apa maksudmu, Mak? Terus nasibe Pak Baba piye?" Maghra pun menegaskan bahwa sebenarnya ia juga tak mau hal ini terjadi, namun tetap harus ia lakukan demi kebaikan bersama. Maghra juga mengingatkan bahwa ia masih seperti ibunya yang dulu ia kenal dan akan menjelaskan semuanya setelah semua ini selesai. And then we will talk when all of this is over. I promise.
Benar saja, acara itu pun berlangsung dengan sangat sakral dan dipimpin langsung oleh Ratu Ken. Suarane kuwi lho khas banget. Give guidance to rise within your fire and smoke, the power and the glory. Princess Magra, and you enter this union adorned in scented splendor. Kofun yang melihat acara itu pun merasa sangat kecewa dan akhirnya memilih pergi kembali ke istana. Hingga siapa sangka dengan terjadinya pernikahan itu Ratu Ken datang menemui Kofun dan mengatakan bahwa jika ia tahu dari awal Kofun adalah anak Magra, maka ia tak akan mungkin mengirim pemburu penyihir untuk mencari Kofun. Karena ia hanya akan berfokus ke Jel Ramarel yang dulu dikira telah membunuh Magra. Ratu Ken juga menambahkan bahwa mulai detik ini akan berusaha membuat para warga menerima keberadaan Kofun dan berjanji tak akan ada yang menyentuhnya selama di sini. Mendengar hal itu Kofun pun terdiam. Ia tak tahu lagi harus berkata apa. Sementara itu, dengan informasi yang didapatkan Edo, ia pun pergi menemui salah satu dewan dan memberitahu bahwa Magra kini tak hanya dipensa, namun juga bersama anak berpenglihatan yang kini telah tumbuh dewasa, dan tentu saja hal itu tak dapat dibiarkan lagi. Kembali ke Baba Voss, di mana dalam perjalanan itu Haniwa menyadari bahwa keadaan Baba Voss semakin buruk. Mengetahui hal itu, Paris pun berniat untuk segera mengobatinya. Hingga tanpa sengaja, Paris teringat dengan keberadaan suku Valir atau suku pengobatan yang mungkin dapat memulihkan keadaan Baba Voss saat ini. Mendengar nama suku itu, Tamachi pun sangat ketakutan karena jika kalian ingat suku Valir, inilah yang telah dibantai Tamachi dengan sangat brutal. Oleh karena itu, Baba Voss pun menyarankan untuk berpisah sementara waktu. Hingga di tengah perjalanan, Baba Voss merasakan sebuah tanda keberadaan kelompok lain dan ternyata Bowlion hidup sehat bersama mereka. Dengan pertemuan itu, Bowlion pun mengajak mereka beristirahat dan juga mulai mengobati luka-luka Baba Voss saat ini. Karena ternyata setelah sekian lama ia menghilang, Bowlion telah banyak belajar dari para penyembuh suku Valir. Melihat kebaikan Bowlion, Haniwa pun meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Karena seperti yang kita tahu, suku Alkeni benar-benar hancur karena keberadaan Haniwa dan Kofun saat itu. Namun, Bowlion menyuruhnya untuk tetap tenang karena tak pernah ada dendam di antara kita. Bersamaan dengan kebersamaan mereka, Tamachi terus terbayang-bayang masa lalunya yang suram terhadap suku Valir, hingga ia berniat datang untuk menyerahkan diri mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melihat hal itu, Haniwa pun segera memberitahu Baba Voss akan keberadaan Tamachi di sana. Seketika Baba Voss menyeretnya keluar dan menegaskan bahwa ia harus tetap hidup. Tanpa disadari, perdebatan itu membuat Bowlion mengetahui keberadaan Tamachi hingga Bowlion berniat untuk membunuhnya karena seperti yang kita tahu bahwa ibu Bowlion tewas di tangan pria tersebut. No, now is not the time. How could you bring him here? How could you even share the air? Untung saja Paris segera datang menghentikan langkahnya. Bowlion pun semakin marah. Apa maksud dari semua ini? Mengapa Paris malah membela pria yang telah menghancurkan suku Alkeni? Paris pun memintanya untuk bersabar dan tenang karena saat ini mereka masih membutuhkan keberadaannya. I trusted you. Bowlion. Dan di pagi yang cerah ini, Tamachi mengatakan kepada Paris bahwa ia benar-benar menyesali semua perbuatannya dan mengaku selalu dihantui rasa takut akan hal itu. Dulu aku membunuh dengan kejam tanpa ampun, namun setelah aku ditinggalkan Ratu Ken, seketika sudut pandangku berubah dan memutuskan untuk berbuat kebaikan mulai saat ini. Paris yang mendengar hal itu pun sangat tersentuh karena akhirnya seorang Tamachi mendapatkan hidayah. Hingga Baba Voss pun mulai memecah perbincangan dan mengajak mereka untuk segera melanjutkan perjalanan. From this place, it's today's Dispenser. Grounded. She will be like Magra. Right.
Kembali ke Ratu Ken, di mana kini ia mendapatkan pasukan tambahan untuk menyerang Trivantians. Di waktu yang sama, diam-diam Harlan memberitahu Maghra bahwa Trivantian telah mengirim sebuah pesan untuk berdiskusi secara politik. Dengan itu Maghra segera menemui Ratu Ken dan memintanya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena menghentikan perang tanpa pertempuran sudah pasti akan membuat penduduk Pensa semakin mengakui keberadaannya. Maka dari itu, Maghra meminta Ratu Ken untuk mengirimnya melakukan pertemuan ini. Dan setelah pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya Ratu Ken pun menyetujui hal itu. Namun harus ada ganti rugi atas kehancuran Kanzua, yang tentu saja hal itu akan sangat memberatkan karena seperti yang kita tahu bahwa kehancuran Kanzua bukan karena ulah dari Trivantian. Beralih ke Pensa, di mana kini Kofun datang menemui Todd dan mengajaknya untuk berlatih pedang bersama. Todd pun menolak hal itu karena ia merasa bahwa Kofun terlalu lemah. Be fun. That was exhilarating. Thank you. Bersamaan dengan itu, Baba Voss dan lainnya perlahan mulai mendekati Tamaji yang tiba di Pensa lebih dulu dari mereka untuk menanyakan informasi tentang Kofun dan Maghra. Tamaji menjelaskan bahwa sementara ini Maghra masih aman berada di samping Ratu Ken, namun perihal Kofun belum dapat ia pastikan. Maka dari itu Tamaji menyuruhnya untuk pergi ke rumah petinggi mencari Maghra. Sementara itu ia akan pergi mencari informasi tentang Kofun dan menemui para pemburu penyihir yang masih setia padanya untuk membantu melawan Ratu Ken. But less well without your head. Benar saja, Baba Voss dan Haniwa pun bergegas pergi menghajar para prajurit yang tengah berjaga. Maghra yang mengetahui hal itu tentu sangat senang karena setelah sekian lama akhirnya mereka dapat bertemu lagi. Namun sayang, kesenangan itu tak berlangsung lama dengan kedatangan Harlan yang sangat merusak suasana. I'm Harlan, Lord of Pensa. Belum selesai dengan itu, tiba-tiba Ratu Ken juga muncul dari kegelapan menyapa Haniwa dan mengajak mereka makan malam bersama. The mighty Baba Voss. Di sana terlihat jelas Ratu Ken dan Harlan yang mulai mencibir keberadaan Baba Voss. Bahkan tanpa rasa ragu atau rasa bersalah, Ratu Ken memberitahu bahwa Maghra akan segera pergi menghadiri pertemuan diplomatik dengan Trivantis. Mendengar hal itu, Baba Voss menegaskan bahwa itu adalah hal yang sangat berbahaya karena ia tahu persis bagaimana taktik kaum Trivantis. Namun tetap saja Ratu Ken akan tetap mengirimnya ke sana. Bahkan Maghra juga mengatakan bahwa ini sebuah peluang. Hingga akhirnya Baba Voss sangat marah dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak mau hubungannya dengan Baba hancur, Maghra pun datang mendekatinya dan menjelaskan semua yang tengah terjadi. Maghra menegaskan bahwa ia mempunyai rencana lain atas pertemuan yang akan terjadi karena hanya dirinya lah yang dapat menentang kekuasaan Ratu Ken. Maghra juga menambahkan bahwa ia masih benar-benar ingat pesan mendiang ayahnya sebelum wafat bahwa harus terus menjaga perdamaian untuk kita semua. Sementara itu terlihat Todd yang datang memberi sebuah surat kepada Paris, di mana surat itu berasal dari Tamaji yang ditujukan untuk Maghra. Dari sepenggal adegan ini kita jadi tahu bahwa Tamaji telah berhasil menemui kawan-kawan lamanya yang mungkin masih banyak di luaran sana. Benar saja, atas datangnya surat itu Maghra pun segera pergi menemui Tamaji dan menceritakan bahwa menikahi Harlan hanya untuk mengamankan posisinya saat ini. Maghra juga menjelaskan bahwa ia telah mempunyai rencana untuk melengsarkan Ratu Ken dan juga akan segera melakukan pertemuan diplomatik dengan Trivantis guna mencegah peperangan. So you gather your witchfinders and you let me worry about them. Sementara itu terlihat seorang prajurit yang datang menemui Harlan, menyerahkan pelana kuda dan memberitahu bahwa kuda Karigan berkeliaran tanpa pengemudi. Awalnya Harlan tak menaruh rasa curiga sedikit pun hingga saat tas itu dibuka, ternyata mendengar teriakan itu, Maghra segera mendekat dan Harlan pun memperlihatkan kelapa Karigan yang telah terpenggal di sana. Hingga di akhir episode 5 ini, Ratu Ken datang menemui Kofun dan memberitahu bahwa dirinya pernah bercerita kepada seluruh penduduk Pensa bahwa dirinya tengah hamil. Namun sayang kini ia keguguran dan belum mempunyai pejantan baru.
Mendengar ucapan itu kita tahu bahwa Ratu Ken menginginkan keturunan dari Kofun atau bayi berpenglihatan. Dan akhirnya ejakulasi dini cok. Tapi mergo tangane Ratu Ken kebak wesi. Wesi. Oh, yes. Family. Singkat cerita, hari pertemuan itu pun tiba. Terlihat jelas Maghra, Harlan, Baba Voss, dan lainnya telah memulai perjalanan mereka. Dalam momen itu, Maghra kembali menyampaikan rasa sedihnya kepada Harlan atas kematian Karigan. Namun Harlan sudah berusaha mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Sementara itu Paris yang mulai menerawang pertemuan diplomatik itu melihat suatu hal berbahaya akan terjadi. Hingga dengan segera ia menyuruh Haniwa untuk menyusul mereka. Blood. Blood and betrayal. Okay. You stay. Benar saja, Haniwa pun bergegas menunggangi naganya untuk menyampaikan berita tersebut. Naga ndasmu mbok kira renera iki. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Todd atau Ngentot yang kini mulai melatih Kofun untuk bermain pedang. Maaf ya, ceplosan. It's all just bodies talking to each other. Cover your eyes. Hold my sword! Setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang, akhirnya mereka pun tiba di lokasi yang telah ditentukan. Dengan itu, Kapten Goset menjadi perwakilan untuk membuka pertemuan dan mulai mengumpulkan semua senjata demi keamanan mereka bersama. Satu persatu prajurit dan dua kubu itu diperiksa sebelum pertemuan berlangsung. Dalam momen itu terlihat jelas seorang penjaga menemukan benda mencurigakan yang berada di tas Friend. Namun entah apa yang merasukimu, penjaga itu melepaskannya begitu saja. Hingga Haniwa yang telah tiba di sana pun segera memberitahu Maghra dan Baba Voss tentang apa yang telah diramalkan oleh Paris. Maghra pun menanggapi hal itu dengan baik, namun ia juga menjelaskan bahwa mereka harus tetap melakukan pertemuan ini. Ya, meskipun ada risiko yang besar, setidaknya kita harus berusaha menghentikan perang agar tak ada korban lain yang berjatuhan. Dalam pertemuan itu, Maghra mulai menyampaikan niat baiknya untuk perdamaian mereka. Namun Maghra juga terpaksa menyampaikan pesan dari Ratu Ken yang meminta Trifantis untuk mengganti rugi atas kehancuran Kanzua demi perdamaian ini. Mendengar hal itu, tentu perwakilan Trifantis sangat marah dan menegaskan bahwa mereka tak akan mengganti atas kehancuran yang bukan akibat dari ulahnya. Ia juga menegaskan bahwa Ratu Ken sendirilah yang telah menghancurkan Kanzua, namun mengapa malah menyalahkan orang lain? Hingga entah jalur mana yang mereka lalui, tiba-tiba komandan yang bernama Watts itu juga memberitahu bahwa ia terlibat dalam pemenggalan Karigan setelah mengetahui keberadaannya sebagai mata-mata. Harlan pun sangat terkejut dan marah mengetahui hal itu. Tanpa pikir panjang, ia melampiaskan kemarahannya hingga membuat pertemuan itu ricuh dan tertunda. I do apologize. Don't apologize to them. Bye-bye. Good night. Sweet dreams. Sementara itu Paris yang melihat Kofun terus berlatih pun merasa cemas. Untuk apa ia melakukan semua ini? Karena kekuatan cinta dan kasih sayang lebih kuat dari apapun. Namun siapa sangka Kofun malah menegaskan bahwa cinta tak berpengaruh banyak terhadap kaumnya. Maka dari itu Paris pun sadar bahwa kedekatannya dengan Ratu Ken telah membuat Kofun berubah. You spent time with the queen. Careful. Be very careful, my dear. Serves only one interest. Tanpa terasa hari mulai gelap. Di sana secara terang-terangan Maghra menyampaikan kekecewaannya atas kelakuan Harlan yang merusak pertemuan. Mendengar hal itu, Harlan pun menyuruhnya untuk tenang dan menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja. Karena diam-diam ia telah merencanakan sebuah pertemuan dengan Dubes Scopus atau Dewan Besar Trifantis. Acted in your name and with your best interests at heart. Private meeting away from the
bluster and the threats and... You will negotiate anything on my behalf without my express permission. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan isi bungkusan putih milik Wren hingga di saat ia tengah memastikan keadaan aman tanpa sengaja membuatnya bertemu dengan Haniwa. Atas pertemuan itu Wren begitu sedih mengingat mereka baru saja saling mengenal dan harus membela wilayah masing-masing jika perang benar-benar terjadi. Namun Haniwa tak membenarkan hal itu karena ia sangat yakin perdamaian Payan dan Trifantis akan tercapai. Dan di tengah malam yang sunyi ini Harlan membuktikan perkataannya dengan mengajak Maghra dan Babavos pergi menemui Scopus. Dalam pertemuan itu Maghra meminta maaf atas sikap Harlan yang kurang sopan saat pertemuan berlangsung. Di sana ia juga meminta maaf atas tuduhan kehancuran Kanjua karena semua itu perintah dari Ratu Ken. Namun Maghra berjanji setelah perdamaian ini tercapai ia akan berusaha untuk segera menggantikan posisinya karena sejak kehancuran Kanjua Ratu Ken berubah sangat drastis dan Maghra dapat memanfaatkan hal itu untuk mengambil hati para penduduk. Benar saja, keesokan harinya mereka pun kembali melakukan pertemuan dan Dubes Scopus hanya meminta denah ulang tata letak wilayah mereka sebagai tanda perdamaian mereka. Tentu Maghra langsung menyetujui hal itu, namun sebelum mereka pergi Scopus juga meminta agar Maghra agar segera melenyapkan bayi Ratu Ken yang dikabarkan akan mempunyai penglihatan, karena jika bayi itu lahir sudah pasti akan membawa kehancuran. Bersamaan dengan itu, Paris pun memanggil Todd dan mengatakan ketidaksukaannya atas Kofun yang terus berlatih karena ia takut Ratu Ken akan memanfaatkan hal itu. Dimana kini ternyata Ratu Ken tetap saja terus mendekati Kofun dan mulai mengajarinya dunia malam bermabuk-mabukan ria bersamanya. Tanpa terasa beberapa hari telah berlalu setelah keputusan disepakati. Di saat semua orang terlelap, tiba-tiba beberapa pria misterius datang melakukan penyerangan. Babavos yang menyadari hal itu pun segera bergerak dan menghentikannya. Namun sayang, Padis Scopus harus menjadi korban dalam kekejaman ini. Commander Watts. Scopus. No. Ren! Dengan terjadinya hal itu, Wren pun mengira bahwa Haniwa telah mengkhianatinya. Haniwa pun menegaskan bahwa ia tak tahu menau akan kejadian ini. Namun Wren tak lagi memperdulikan penjelasan itu dan segera pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Maghra pun segera memeriksa pria misterius itu dan ternyata itu adalah pasukan yang dikirim Ratu Ken yang sebenarnya menolak perdamaian dan mempunyai rencana lain. Atas kejadian itu, Maghra pun menarik seluruh pasukannya untuk kembali ke Pensa dan datang menemui Ratu Ken memperlihatkan amarahnya yang tak bergendung lagi. Sementara itu, Wren yang kembali ke Trifantis segera memberitahu Edovos dan mengait-ngaitkan serangan ini dengan keberadaan Babavos. Namun siapa sangka hal itu malah membuat Edovos curiga karena hanya Wren lah yang berhasil selamat. Hingga Wren yang merasa sudah tak mempunyai alasan lain pun nekat memberitahu Edovos bahwa sebenarnya ia mempunyai penglihatan. Berani banget dia ya. I would have thought you would be glad. Because I can see.
Singkat cerita, dengan hancurnya deklarasi perdamaian dengan Trifantis, Ratu Ken pun mengumpulkan semua anggotanya dan memberitahu bahwa perang tak dapat dihindarkan lagi. Maka dari itu Ratu Ken menyuruh Harlan mengumpulkan seluruh pasukan untuk melawan Trifantis dan membawa era baru untuk Pensa. Mendengar hal itu, Maghra pun menegaskan bahwa para pemburu penyihir tak akan mengikuti peperangan ini di bawah komando Ratu Ken hingga tiba-tiba They are my army. Tamachi yang dikira telah mati kembali datang mengungkap semua kebenaran yang telah lama disembunyikan. Tanpa rasa ragu, Tamachi memberitahu penduduk Pensa bahwa Ratu Ken lah yang telah menghancurkan Kanzua dan kita semua di sini hanyalah korban dari makhluk keji ini. These are serious allegations, General. But this queen is an abomination. He keeps on lying. This council has a decision to make. So, it's a coup. Yeah. Stands with Queen Maghra. You transferred authority. Thank you for your service. Namun tiba-tiba Paris menghentikan hal itu dan menegaskan bahwa ia tak mau bayi yang berada di dalam perut Ratu Ken menjadi korban atas kesalahan ibunya. Dari sana kita tahu bahwa saat ini Ratu Ken tengah hamil dan mungkin hasil hubungannya dengan Kofun beberapa hari terakhir. Maghra pun membenarkan hal itu dan meminta para prajurit untuk menahannya sementara itu. Tanpa disadari, Edelfoss dan Vrens telah memulai penyerangan. Knows we're on our way. That won't make them any more ready. Atas berita itu, Maghra pun segera menyusun strategi penyerangan untuk menghadapi Trifantis karena telah mendengar kabar bahwa Trifantis datang dengan pasukan yang begitu besar sehingga mereka harus memikirkan ini secara matang. Any word on their numbers? 250 men, a small force by Travantian standards. Ammunition and Paya at Green Hill Gap in 2 days. You will have sighted soldiers too. No. Maghra. Atas pertemuan itu, Baba Voss pun datang menemui Maghra dan mengingatkannya dengan kehidupan mereka yang dulu sangat indah. Maghra menegaskan bahwa telah bertahun-tahun ia menunggu momen ini dan akan tetap mengajak Kofun dan Haniwa untuk ikut bersamanya. Hingga akhirnya Baba Voss tak mau melihat putra-putrinya dalam bahaya pun memutuskan untuk ikut terjun dalam pertempuran ini. Baba Voss terlihat begitu serius. Ia mulai mencari senjata baru dan mengenakan baju zirah lambang kebesarannya. Tamachi yang melihat hal itu pun senang dan heran campur menjadi satu. Kok melihat ding? Yang merasakan maksudnya. Karena aliansi ini tak akan pernah dibayangkannya. Baba Voss bertarung bersama mantan musuhnya melawan kaumnya sendiri. I understand. I do hope yours fares better than mine. We fight even when we know we're gonna lose. Singkat cerita, Maghra pun mulai meminta Goset untuk mengumpulkan semua pasukannya. Dengan lantang ia mulai berproklamasi untuk mempertahankan wilayah Pensa yang menjadi kampung halaman mereka. We face an enemy more powerful than we are, better armed and better trained. That you are not alone. Travantian boots have never walked on this soil, and no amount of Earth! There, Baba Voss. I cannot kill my own brother. And he will... Namun di saat semua orang sibuk dengan persiapan perang itu, diam-diam Paris pergi mengajak Todd untuk pergi bersamanya ke suatu tempat. Todd begitu bingung apa maksud dari Paris sebenarnya. Mengapa Paris mengajaknya menjauh di saat perang akan berlangsung. I'm used to marching toward the fight, not away from it. It's not about Travantis and Paya. Toad, sight is returning. Oh. Hingga malam semakin mencekam di saat kita mengetahui bahwa Edelfoss mengirim pembunuh bayaran ke Pensa untuk menghabisi Maghra dan lainnya. Satu persatu penjaga mulai ditikam. Misi itu begitu senyap, seakan tak terhendus apapun.
Namun untung saja Magra menyadari hal itu dan mulai mempersiapkan diri melakukan perlawanan. Dan Pretty much everywhere. And then more. sementara itu, Baba Voss dan lainnya pun tiba di Grand Hill Gate. Di sana Tamachi merasa sangat yakin bahwa akan unggul dalam pertempuran jika terus bertahan di tempat ini. Namun, seketika perkataannya terbantahkan ketika Haniwa melihat pasukan Edo Force yang telah berbaris rapi dan bahkan dengan pasukan yang lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Gossip spies. We're wrong. They're here. About 100 soldiers in front of the gate. There'll be more inside the. I see Baba Voss. Hingga Haniwa menyadari keberadaan Friend dan berniat untuk melakukan perundingan agar perang ini tidak benar-benar terjadi. Kofun pun sempat melarang hal itu, namun mereka tak mempunyai cara lain hingga Baba Voss terpaksa mengizinkannya pergi. Begitu juga dengan Ren, menyadari keberadaan Haniwa, ia segera bergegas untuk menghampirinya. Di sana Haniwa memohon kepada Ren untuk memberitahu Edo Force bahwa perang ini tak lagi diperlukan. Ratu Ken telah turun dari tahta dan kita berperang hanya karena kebohongan. Namun sayang, nampaknya semua itu terlambat dan It's too late. You have to go back. atas serbuan panah itu, Tamachi pun segera meminta seluruh pasukannya untuk segera berlindung ke dalam tembok pertahanan. Pasukan Edo Force pun terus mendobrak pintu pertahanan untuk menerobos ke dalam melakukan kontak fisik secara langsung. Hingga tiba-tiba Baba Voss menyadari sesuatu yang ternyata Paris kembali datang membawa bala bantuan untuk mereka. Tentu hal itu merupakan angin segar dan memunculkan semangat baru, terlebih dengan keberadaan Bow Lion yang membuat Haniwa sangat senang. Stand with Baba. You brought the Valier. Dengan itu, Baba Voss pun terus membangkitkan semangat baru prajurit agar benar-benar all in dalam peperangan ini. Kita adalah suku gunung, pemburu penyihir yang harus mempertahankan wilayah kita. Kita berjuang demi keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Namun mereka tidak. Mereka berperang hanya demi keserakahan. Maka dari itu, mari kita buktikan bahwa jiwa bukan kaleng-kaleng ini masih melekat kuat. I am Baba Voss. Jangan tunggu gerbang itu hancur, namun buka pintu itu dan mari kita antar mereka ke neraka. I am Baba Voss and welcome them to hell. Dan benar saja, semangat itu semakin membara dan pintu gerbang mulai dibuka, yang tentu saja membuat Ren sangat terkejut dan keberanian mereka. Edo Force pun sangat marah dan meminta seluruh anggotanya untuk menyerang dengan semua kekuatan. Dan hingga mereka mulai menuntun prajurit-prajurit itu ke sebuah tempat yang telah disiapkan untuk menghabisi mereka semua. Begitu pula dengan Kofun dan Todd juga berjuang mati-matian. Mereka saling bekerja sama menjatuhkan musuh. Namun sayang sekali Todd harus tewas dalam pertarungan itu.
me if you're dead! Edo Foss dan Wren pun begitu terkejut akan serangan itu, dan kini mereka mulai sadar bahwa posisi mereka kurang menguntungkan dan diambang kekalahan. Sementara itu, Baba Voss dan lainnya tak pernah mengendurkan serangan. Mereka benar-benar all in kali ini untuk memenangkan peperangan ini. Hingga tibalah Baba Voss mengeluarkan jurus pamungkas dengan menarik sebuah batu dan menyuruh Baulayan meniup trompet sebagai tanda agar prajurit segera meninggalkan lokasi ini. Dan ternyata Edo Voss yang mendengar teriakan itu pun begitu cemas dan sadar bahwa telah kalah dalam pertempuran ini. Sementara itu, dengan kemenangan yang diraihnya, Baba Voss pun segera menemui Haniwa dan memintanya untuk mencari keberadaan Kofun karena ia masih mempunyai sebuah urusan yang harus diselesaikan. Dan ternyata Baba Voss pergi menemui Edo Voss untuk menyelesaikan masalah yang menjadi penghalang mereka selama ini. Sebelum itu terjadi, Baba Voss mengingatkan bahwa semua telah selesai dan sudah waktunya Edo Voss mengakui kekalahannya. Namun dengan tegas, ia mengatakan bahwa tak akan pernah menyerah sebelum Baba Voss mati. Maka dari itu, adu mekanik kakak adik pun tak dapat dihindarkan lagi. Tak lupa, mereka juga menanggalkan pedang mereka untuk menikmati pertarungan ini dengan tangan kosong. Dan Baba Voss pun begitu menyesal akan hal itu. Namun mau bagaimana lagi, beras sudah menjadi nasi goreng. Tak hanya Baba yang merasakan kesedihan itu, karena nyatanya Haniwa juga merasakan kesedihan yang sama atas kepergian Wren, si cantik jelita yang mempunyai mata. Sebenarnya Haniwa sempat menawarinya untuk ikut bersamanya, namun Wren menolak dan memilih jalannya sendiri. Sejak perpisahan itu, Baba Voss pun mengajak mereka semua untuk kembali ke Pensa. Hingga di keesokan harinya, Ratu Magra mengumumkan bahwa kemenangan ini adalah New Era dan sebagai tanda dihapusnya pemburuan penyihir. Namun meskipun dihapus, Tamachi tetap mendapat gelar yang pantas untuknya, yaitu Komandan Jenderal Perang Tertinggi di Pensa. Tamachi pun sadar bahwa tak semua pengikutnya menerima keputusan ini dan memberi kebebasan untuk memilih tinggal atau mencari jalan baru. Siapa sangka Komandan Ferik dan beberapa pengikutnya secara terang-terangan menolak keputusan itu dan lebih memilih pergi. Dengan kejadian itu, Tamachi berpikir ulang. Ia merasa tak pantas mengambil jabatan ini dan memilih untuk mundur dari kemiliteran. Hingga di akhir season 2 episode 8 ini diakhiri dengan Baba Voss yang memilih pergi untuk mencari kehidupan barunya. Dan selesai. Kok malah pergi semua gitu ya? Kenapa? Why? Apakah akan ada keseruan lagi setelah season 2 yang begitu seru banget ini? Wow. Kalian sadar nggak mengapa Apple membuat film ini? Ya, mungkin selain untuk menghibur para warga TikTok, pihak tersebut juga ingin menunjukkan bahwa mereka lebih maju daripada yang lain. Gimana enggak? Di saat yang lain masih membahas laga kolosal drama kerajaan, mereka sudah membahas kehancuran setelah kejayaan dunia modern yang dihuni para penduduk serakah. Kayaknya loh ya, belum bisa dipastikan itu. Oke, jadi jika ada salah kata, salah penyebutan karakter, pengeksekusian scene yang kurang maksimal, kita mohon maaf ya. Kita sadar kalau masih banyak yang harus diperbaiki. Pokoknya bulan-bulan ini
ini. Banyak-banyak minta maaf lah, telat upload juga soalnya ya. Dan selalu dukung channel ini supaya menjadi channel yang lebih baik lagi. So, thank you banget. Terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah subscribe, apalagi yang nonton sampai akhir. I love you. Kita lanjut ke season yang ketiga. Bye bye.